Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini membahas tentang laporan khusus majalah Hidayatullah yang judulnya Muslim Indonesia Semakin Tidak Religius, tanda tanya ya. Dan ini tentu saja satu fakta yang menarik, ya, terutama kalau mencermati kriteria religius. Jadi di majalah itu edisi November 2024 disebutkan bahwa jajak pendapat menunjukkan 73% dari responden tidak percaya hari akhir. Wow, tidak yakin ada kiamat ya. Dan hanya 48% yang meyakini bahwa agamanya benar. Nah, sahabat sekalian, di Indonesia memang kalau kita lihat dari sudut pandang fakta-fakta sejarah yang kerap diangkat oleh media seperti korupsi, ini kan ramai lagi nih. Ada korupsi 1 triliun itu hakim, kemudian ada mantan menteri yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung dan seterusnya. Tetapi yang penting kita lihat sebenarnya mengapa kemudian praktek-praktek yang seperti itu merajalela atau seringlah diungkap oleh berita-berita media. Nah, sahabat kalian, kalau menurut guru besar filsafat Islam, ya, di sini yaitu adalah Profesor Dr. Hamid Fahmi Darkasi, dia mengatakan bahwa jika seseorang berpikir bahwa agama itu penting, seharusnya dia menyadari pentingnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan nyata, ujarnya. Dan kita melihat memang bahwa orang yang cenderung ingin meninggalkan agama adalah orang yang memang melihat agama itu tidak penting. Jadi kalau sudah Islam, Al-Quran itu dianggap tidak penting, ya pasti dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, apa yang juga menjadi penyebab? Di sana disebutkan adanya industrialisasi pendidikan. Jadi, di antara faktor munculnya penelitian tersebut adalah banyak sekolah, termasuk juga sekolah Islam dalam kurung, telah terseret dalam industri yang ujungnya mencari uang, bukan berlomba melahirkan manusia beradab. Oleh karena itu, santri membakar sekolah, santri membunuh guru, sebaliknya santri disodomi atau dihamili, gurunya tiba-tiba mencuat, ujar pria kelahiran Tanjung Balai Asahan Sumut, yaitu Dr. Nirwan Safrin. Nah, sahabat sekalian, kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah-sekolah Islam, juga tidak menonjolkan ilmu fardu ain, ilmu yang wajib diketahui ketika orang mengaku Muslim. Nah, fenomena ini tentu mungkin kita juga melihat atau bahkan merasakan. Tetapi yang menarik di sini adalah harus ada upaya dari pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang dan peraturan mencegah dan mengatasi krisis moral yang terjadi di Indonesia. Profesor Hamid mengutip hadis yang artinya keberagamaan manusia itu tergantung penguasanya. Jika pemerintah memberi hukuman berat tanpa pandang bulu terhadap tindak korupsi, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, perzinaan, dan sejenisnya, tentu ini akan membuat masyarakat jera. Lembaga pendidikan dan masyarakat tinggal mendukung saja. Ya, memang solusi paling penting, paling efektif itu pemerintah turun tangan. Karena kata Gus Baha, banyaknya ulama itu belum tentu bisa mengubah perilaku masyarakat dalam pengertian bisa dipaksa. Tapi satu orang menjadi wali kota dan dia mengerti bahwa prostitusi itu haram, ya narkoba itu tidak boleh, maka dengan membuat perda dia akan membuat perilaku masyarakat ya menjadi lebih baik lagi. Nah, sahabat kalian, tentu laporan ini menjadi sebuah renungan untuk kita semua bagaimana kita memandang ya keagamaan kita, religiusitas kita semua ya sebagai sebuah cermin bahwa tidak sedang baik-baik saja apa yang sedang terjadi di masyarakat kita. Terlebih hari ini masih menurut Profesor Hamid itu juga masih ada ulama yang cara berpikirnya sekuler. Nah, itu ulama-ulama yang begitu atau mungkin cendekiawan begitu itu justru menggerus keimanan umat. Nah, katanya dia
untuk mencegah terjadinya kondisi seperti ini, langkah konkret yang praktis dan juga teoritis seperti dianjurkan oleh Profesor Al-Attas adalah memperbaiki worldview umat Islam. Artinya memperbaiki ilmu, iman, dan akhlak umat termasuk ulama. Nah, di sini siapa yang punya peluang untuk bisa turut serta memperbaiki realitas tersebut? Tidak lain adalah para dai, guru, dan lebih spesifik rumah tangga atau keluarga-keluarga umat Islam itu sendiri. Nah, kalau teman-teman ingin tahu seperti apa detailnya laporan khusus kali ini, yang saya lihat ada upaya yang menarik ya dari majalah Hidayatullah berbicara tentang data-data, kemudian pendapat para ahli. Ini tentu sangat menarik dan saya kira konten seperti ini tidak ada di Google. Jadi kawan-kawan memang baiknya membaca langsung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.